Kalau misalkan ada yang mengatakan GTP itu tidak punya payung hukum, aduh sedih. Oh gitu ya. Oh. Jadi ibaratnya kamu itu bermasalah, mengatakan kamu itu bermasalah, tapi saya nggak bisa bantu. Karena apa? Karena kamu itu seorang GTT. Kamu seorang GTT. Story tentang THR, tapi di situ saya tidak menyebutkan nama instansi dan nama personal. Kemudian yang saya sayangkan ketika saya update hari Rabu tersebut, ya hari Rabu, kejadian itu hari Rabu, kemudian besoknya hari Kamis itu saya langsung disidang, istilahnya disidangkan ya, karena posisinya saya dikelilingi oleh guru-guru senior mengatakan bahwa saya itu harus dikeluarkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Jackpot Podcast. Dan pastinya sebelum kita melakukan podcast ini, kita sudah melakukan swab antigen di Klinik Dian Perdana Medica Brebes. Yang penasaran dengan di mana tempatnya bisa lihat di bawah ini. Dan sebelumnya kita ini apa nih? Ada sponsor ya, dari kedai Wartem Kopi. Hai orang baik. Pastinya di sini ada tulisannya juga, setiap orang akan dikumpulkan bersama orang yang kita cintai, Bos. Keren. Kalau boleh tahu ini dari mana, Mas ya? Dari Brebes pastinya, di sekitar tempatnya di depan Stadion Karangmeri Brebes. Yang penasaran bisa langsung datang ke situ. Sebelum kita melanjutkan untuk podcast ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Zaki dan saya Lukman. Oke. Dan kali ini kita akan mengundang salah satu narasumber yang sempat viral di masa-masanya. Dan pastinya warga Brebes dan sekitarnya wajib tahu apa sih yang pernah viral kemarin-kemarin itu. Dan langsung saja kita undang tamu kita. Kita ada Kak Esa. Halo. Ya, langsung aja kita akan sedikit bertanya-tanya tentang karir Mbak Esa, dan pastinya nanti banyak sekali kejutan-kejutan yang ada di Jackpot Podcast. Untuk sekarang, Mbak Esa sibuknya apa ini sekarang? Sibuknya apa nih? Selama ada ada pandemi seperti ini gitu. Kesibukan saya setiap hari ya, jelas merawat anak ya. Suaminya juga dirawat dong pastinya. Jangan lupa itu. Dan suami. Iya, pasti anak dan suami. Selain itu, selain merawat anak dan suami, pasti ada kesibukan yang lain mungkin di luar rumah atau apa? Saya satu minggu sekali ngasih. Oh, buka les ya? Buka les di rumah berarti. Kalau boleh tahu les apa ya? Les vokal. Les vokal. Iya bagus. Berarti setiap seminggu sekali itu ngelesin anak-anak apa yang udah dewasa juga? Mantan murid sih. Mantan murid. Oh, berarti masih anak kecil-kecil. Iya. Dan dulu Mbak Esa anak band ya? Bener. Oh, itu pegang apa, Mbak? Pegang apa? Setrum? Kirain setrum. Kirain pegang setrum. Saya dulu pegang rendang. Pegang vokalis. Iya. Pegang vokalis. Vokalis, orang vokalis. Nah, gitu. Bukan pegang vokalis. Sneakers. Nah, Hanya pegang mic aja mas. Oke, nggak samanya cuma nyanyi. Jadi biasanya kan ada main gitar sambil nyanyi, tapi Mbak fokus ke nyanyi doang. Tapi bisa main alat yang lainnya nggak? Sedikit sih. Dikit. Pertama itu ngeband dari kapan itu, Mbak? Iya. Dulu saya diajak. Diajak. Awalnya ngebandnya diajak gitu. Iya. Dulunya memang diajak. Teman dari SMP ya dulu. Saat SMP saya diajak. Kemudian pertama jadi coba-coba dulu ya. Pas enggak suaranya ternyata pas, terus dari SMP kelas 1 sampai kelas 3 sampai SMA pun masih satu band. Sama bandnya pas lagi SMP itu apa nih, Mbak? Simetrik Pertama sampai lulus SMA simetrik sama namanya. Dulu Oh, cuma kan konsisten. karena apa namanya memang
Dari SMP-nya sama, kemudian pindah ke SMA-nya pun sama, akhirnya bareng. Sama orang-orang itu juga. Mm-mm. Oh, tadi berarti ngeband juga dan namanya Simetrik. Simetrik. Biar semuanya tahu, yang warga Brebes tahu gitu. Simetrik. Teman-teman dari Jackpot tahu nama bandnya KSR dari SMP itu namanya Simetrik. Bukan kartu perdana ya, bukan. Pernah juara festival juga nggak? Sama bandnya nih. Iya dong. Iya sih pernah, mungkin ya, lupa sih saya. Oke. Untung-untungan sih ya, Mm-mm. banyak iyanya. Banyak iyanya. juaranya. Berarti teman-temannya itu juga hebat main bandnya dong berarti. Iya, Oh. mereka hebat-hebat. Dari band dari kalau yang kalau yang Yang megang megang. gitar, drum, Nah. bass, kendang, suling gitu siapa? Dangdut bro. Oh, bukan ya? Oh iya, sorry. Oke, siapa aja Kak? Yang pegang drum itu namanya Mas Eki. Eki. Oh, Eki. Mungkin yang tahun kita pasti paham yang namanya Eki drummer. Nah, Kemudian- Eki. Terus yang megang drummer namanya Eki. Kemudian gitarnya itu Mas Gilang. Mas Gilang. Mas Gilang. Mas Gilang. Oke, terus yang megang bass Pegang bass itu Mas Afan. Afan. Mm. Oh, Mas Afan. Mas Afan bro. Afan. Kenapa? Oh emang. Biar tahu aja gitu loh, ini kan pengetahuan juga kan. Iya. Afan, Mas Gilang. Iya. Terus ada lagi yang megang apa lagi? Gitar lagi? Biar Terus sih ada yang pegang keyboard itu namanya Ova. Oh Oh, ada keyboardnya juga. Ada. Oh, oke. Jadi vokalnya terakhir Baisal sendiri. Kalau boleh tahu untuk sekolah SMP di mana sih? SMA-nya di mana ya? SMP Barangkali kita pernah bareng. Iya di SMA maksudnya. Oh SMA. SMA-nya tuh di mana? SMA atau SMP nih? SMA. SMA. SMA-nya di SMA 1 Brebes. Oh, SMA sama satu Brebes. Nyong bro, SMA siji. Nggak sama sih. Ya iya? Pekri. Lah kamar Iya benar. Tanggalnya belum berat ya. Presiden dia tuh. Aduh iya sorry. Kamu sih dong. Raul kayak gue. Iya sorry. Nah, itu habis lulus SMA itu kuliah di mana, Pak? Saya di UNES. Oh, UNES. UNES yang di Tegal apa yang di Semarang? Kan ada dong ya, ada kan yang di Tegal juga ada UNES kan di Ada. belakang Rita. Iya. Bukan di situ. Bukan. Di Semarang. Oh, di Semarang ya. Itu ambil jurusan apa, Pak? Pendidikan seni musik. Oh, emang udah Pendidikan seni mau apa sih mau meningkatkan skillnya lagi? Enggak sih. Salah. Lebih tepatnya menjauhi matematika. Matematika. Kayak kamu Pelajaran sih yang paling sengit. kalau utaknya umum. Sampai yang ya pokoknya Aja wis. jauh Owek. semangat ngurusi sekolah ini mah. Itu ngambil jurusan seni musik itu emang dari niat hati nurani sendiri apa dari Orang tua. dorongan orang tua? Itu menjauhi matematika itu niat aslinya. Dari diri sendiri berarti ya? Ya enggak sih. Dorongan Oke. juga dari orang tua. Oh, berarti lebih orang tua lebih suka bermain musik-musik kayak gitu, berarti kalau hitung-hitung gitu ya. Iya, Oke. betul. Oke, lanjut lagi nih. Habis kuliah biasa langsung kerja apa mungkin lanjut kuliah yang lebih tinggi-tinggi lagi gitu? Jadi setelah kuliah Hmm? itu saya menikah. Oh, nih nikah. juga. Awit bos. Cece, Nikah. Iya. Akhir. Akad. Iya. Kan aku nikah. Oh ya sebelum kita lanjut kita minum dulu. Oh iya. Engkau es batu. Serat, bro. Iya, es batu. Mbak, mau Aduh, merah hati semua nih kok. Iya, Mbak, minum dulu. Rasa apa bro? Rasa yang pernah ditinggal ya. Ya kan. Baik, baik. Wes. Lanjut dulu. Iya, iya. Dulu, Mbak. Enak. Kayak ya bro. Kriak. Terima sih. Aduh enggak. Ini gendang. Oke, wih, kita Iya. lanjut lagi bro. Iya. Habis nikah tuh apa langsung kerja di SMP Wanasari? Oh enggak. Oh enggak. Enggak. Jadi setelah nikah kami sempat ke Semarang dulu. Kami berarti berdua sama suami. Iya. Oke. Sempat ke Semarang, kemudian suami sempat kerja di sana selama sekitar 6 bulan. Oh 6 bulan. Di Semarang 6 bulan. Di Semarang 6 bulan, kemudian kami pulang karena ada panggilan guru. Oh, waktu itu di mana kalau boleh tahu? Di Pertama SMP. kali ngajar di sekolah-sekolah. Di SMP 3 Bulak Mbak. Oh, bulak bro.
Bulu itu ya. Perut nong. Ngambek. Enggak. Oh berarti langsung di SD, SMP. 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 Negeri 3 Bulakamba. SMP Negeri 3 Bulakamba. Nah, sing sekolah nang SMP telu Bulakamba kayak dunia. Tapi guru anyar. Banyak Ya. kan. Nah, si kira Oh iya, Mbak. Omong-omong tuh GTT itu apa ya, Mbak ya? Guru tidak tetap. Oh, guru tidak tetap. bayaran maksudnya kayak honorer gitu, Mbak. Ya. Oh sama berarti GTT itu guru tidak tetap. Jadi yang belum tahu artinya GTT itu apa, itu adalah guru tidak tetap. Terus habis itu habis ngajar dari SMP 3 Bulakamba itu kemana lagi, ngajar kemana lagi? Jadi tahun 2016 di SMP 3 Bulakamba. Kemudian tahun 2017-nya saya mutasi ke SMK Kersana. Itu dimutasi. Kalau boleh tahu mutasi itu dipindah dari Saya sekolah. pindah. Pindah. Oh, dari keinginan sendiri. Mm-mm. Mungkin ada yang lebih baik. Ya. Tadi gimana kalau betul? SMK Negeri 1 Kersana. SMK Negeri 1 Kersana. Tambah jauh ya, Bu? Tambah jauh. Jauh. Tapi kan lebih ketinggi dari SMP, SMA. Lebih SMK betul ya. Berarti di situ ngajar kayak ada biasanya kalau SMK kan ada jurusan-jurusannya juga. Mungkin ada jurusan musik. Iya. Biasanya masuk ke situ. Iya, lebih pas tepatnya sana. seni budaya. Seni budaya. Itu ngajar berapa lama itu, Mbak? Waktu di Kersana itu? Di Kersana itu Enggak, pertama waktu di Bulakamba. Bulakamba dulu deh. Nah, Bulakamba dan Kersana. 1 tahun itu. di Bulakamba 1 tahun. Berarti 2016 itu di Bulakamba, kemudian 2017-nya saya pindah ke SMK. SMK 1 Kersana. Kersana. Dan Kersana berapa tahun? Nah, di Itu Kersana 3 berapa? tahun. Oh, lumayan lama. Sampai 2020 berarti SK-nya itu berakhir Juli 2020. Oh, SK-nya dari SMK 1 Kersana. Kersana itu selesainya tahun 2020 Iya. SK-nya. Dan habis dari SMK Kersana itu, Mbak Excel itu kemana lagi? Jadi kurang lebih itu pandemi. Mulai pandemi itu kan tahun 2020 ya. Iya, betul. 2020 itu sekitar bulan Februari. Posisinya saya masih di Kersana. Masih ke sana. Oh, waktu awal pandemi itu masih di sana. Iya. Kemudian KS kepala SMP 1 Wanasari itu meminta tolong sama saya untuk ngisi di sekolah tersebut karena posisinya guru SBK-nya kosong, memang kosong. Oh, gitu. Itu tahu info kalau biasa tuh yang ngontek langsung kepala sekolahnya dari SMP 1 Wanasari. Iya. Oh, berarti habis Lewat dari suami. lewat suami. Berarti awalnya dari dari SMK 1 Kersana itu dipanggil atau dimintain tolong apa dipindah kayak gitu? Secara pribadi aja. Oh, japri. Oh, jadi langsung ke suaminya Mbak Esal buat ini dong ada yang di sini di bidang seni musik ada kosong misalnya itu di SMP 1 Wanasari. Nih, Mbak Excel itu jadi guru itu bagaimana sih? Gimana sih? Menurut Mbak Excel jadi guru itu gimana? Jadi guru sebenarnya senang. Senang karena lebih ke jurusan ke seni budaya ya gitu ya. Apa? Awalnya tuh memang nggak suka. Awalnya memang dulu disuruh jadi guru saya nggak mau. Oh, nggak suka. Nah, disuruh jadi guru sama ibu ya dulu ya. Nggak mau, sempat nggak mau. Cuman kesini-sini setelah udah mulai ngajar, udah mulai menikmati. Pastinya butuh proses juga ya. Karena senangnya apa? Senangnya apalagi kalau kita berhadapan dengan siswa. Kadang ada yang bandel, ada yang nurut, Beduk kayak kondin. yang rajin mencontoh. Tukang bolos. Iya, Apa? gurunya promo. Apa? Iya. Lanjut. Iya. Oh ya, Mbak Esal ini katanya sempat membawa murid atau siswa dari SMP 1 Wanasari itu juara nasional di bidang seni budaya. Benar? Ya benar. Luar biasa. Nasional ya, itu tingkat RT. Nah, kalau boleh tahu itu kapan? Itu bulan apa ya? Itu pada saat ini Hari Anak ya? Hari Anak. Udah lama apa baru? Berarti 2020. Belum lama ternyata. 2020. Jadi saya masuk di situ langsung
langsung dimintain tolong ikut lomba ini nih. Oh, luar biasa. Padahal mungkin perlu adaptasi dulu ya. Biasanya kalau guru buat ngadepin siswa-siswanya kayak gitu. Ngajar-ngajarinnya juga pasti dengan proses. Oke. Itu kalau boleh tahu di seni budaya itu lomba apa sih? Iya. Yang dilombakan itu itu cipta lagu, karya lagu. Oh, berarti nyiptain lagu. Iya. Muridnya Mbak Esel itu nyiptain lagu apa gimana? Itu saya berarti. Oh, gitu. Yang menyanyikan Anaknya, Oh, gitu. ciptaan Mbak Esa, Oh, tapi iya. dinyanyiin sama muridnya. Oke, kayaknya muridnya gitu. yang bikin itu lagunya nanti dinyanyiin di sendiri itu. Ternyata Bukan. ciptaannya seorang guru. Mbak Esal itu dinyanyiin sama itu Murid. kalau boleh juara berapa? Satu ya? juara, berarti hitungannya ada juara favorit, Oh, juara gitu. 1, 2, 3, saya ketiganya. Oh, juara 3 itu udah nasional tuh udah luar biasa banget ya. Tanpa ada skill pasti bakalan juara dong. Ya iya, berjauh bintang 7 lah. Yo, Oh ya, BTW sempat dulu tuh Mbak Esa tuh sempat viral tuh di sosial media masalah kasus yang di nonjobkan dari sekolah. Itu awal mulanya gimana Mbak? Kalau ada tanya awal mulanya ya kayak kita nyetori biasa, cuman asumsi orang kan berbeda-beda. Tuh. Awal mulanya gimana? Maksudnya awal mulanya gimana itu kenapa bisa sampai dinonjolkan Iya. maksudnya kayak gitu loh Kak? Awal mulanya. Awal mulanya ya saya story ya seperti yang di berita itu, saya story hari Rabu. Karena Rabu ke Kamis itu nggak ada satu hari. Iya. Iya. Rabu saya story, kemudian Kamisnya itu sekitar jam 9 saya selesai ngajar ya. Kan pada saat itu ada PTM ya yang hanya 2 minggu. Itu setelah saya ngajar saya dipanggil. Oh. Saya langsung dipanggil. Jadi yang manggil itu koordinator TU. Koordinator TU ya. Oke. Manggil anaknya biasa dipanggil ibu. Kemudian Kepala saya, sekolah. saya masuk, Hmm. saya kaget. Ternyata di situ rame. Oh. Saya pikir itu hanya saya dengan ibu akan. Ternyata di situ rame. Tapi awalnya nggak tahu kalau misalkan mau ada apa sih ini sih kayak Nggak gitu. tahu. Emang bener alinya nggak tahu kalau mau ada rencana kayak gini. Nggak tahu sama sekali. Jadi harapan saya di sini itu kalau memang apa ya, kalau memang saya salah, ya saya mengakui salahnya. Iya. Saya salah gitu ya. Nah, tapi harapan saya kita itu ada tabayun dulu. Seenggaknya tanya dulu mungkin ya kenapa bikin seperti itu. Jangan langsung seperti itu. Jangan langsung ambil keputusan tanpa ada persetujuan juga dari pacarnya. Jadi langsung abis itu besok datang di situ. Langsung jadi ya ditanya, tapi dari awalnya kan beliau mengatakan katanya sudah apa namanya sudah sesuai dengan musyawarah. Beliau mengatakan seperti itu sesuai musyawarah dari para guru-guru, bapak ibu guru seperti itu. Kemudian di situ juga beliau tanya kenapa saya selalu seperti itu. Saya jawab ini, kemudian saya mengajukan pertanyaan. Kenapa sih ya? Saya nggak ditegur dulu secara pribadi. Itu mungkin dengan perasaan yang agak sedikit emosi ya mungkin ya. Kenapa ada statement kayak gitu? Ya, jadi saya tanya sama beliau, kalau saya negur Mbak Esal secara pribadi, nanti yang ada jangan seuzon sama saya. Saya kan jadi bingung dengan jawaban seperti itu. Kemudian setelahnya ya itu keluar kata-kata saya harus mengundurkan diri seperti itu. Itu dipaksa mundurkan diri apa emang dipaksa untuk mundur? Apa yang mundurkan dari pihak sekolah? Awalnya saya suruh mengundurkan diri, tapi saya bilang ya nyuruh saya nggak bisa kalau mengundurkan diri karena mengundurkan diri pun saya nggak tahu. Kalau hanya kesalahan seperti ini kan lucu ya. Iya. Ibaratnya kalau kita ngomong secara pribadi atau teguran ini kan enak ya. Iya. Nah ini langsung seperti ini kan saya langsung mengundurkan diri, saya nggak tahu kok bisa sampai seperti itu. Kemudian ada kalimat juga katanya sudah berdasarkan musyawarah dari para guru-guru. Oh, oke.
Apa mungkin nggak tahu sih ya, kita kan biasanya kita juga pernah kayak gitu juga, mungkin ada yang nggak suka mungkin gimana. Iya mungkin ya. Saya sih mikirnya apa ini ada kepentingan satu kelompok. Kemungkinan seperti itu. Nah, padahal kan ada pendaftaran P3K. Perasaan Mbak Aisyah gimana? Kalau P3K ya saya masih bisa mendaftar di situ karena memang administrasi Dapodik ya. Dapodik saya itu masih di Wanasari sana. Oh, berarti namanya masih ada di Wanasari. SMP 1 Wanasari. Jadi setelah acara tersebut, setelah saya disidang, itu saya sama sekali minim informasi. Ya, posisinya saya wali kelas, saya pun masih harus memberikan nilai untuk anak-anak ya. Jadi apapun itu serba keterbatasan, saya nggak tahu apapun. Bahkan yang lebih lucu lagi, ketika saya bertanya sama teman sama guru juga? ya itu nggak dibolehin. Oh, boleh coba. Takon loli. Nggak boleh. Cangkemmu ya, kalau bisa. Maksudnya orang ini takon Ya, iya. ada apa kok nggak boleh? Nggak boleh sama. Untuk dekat sama saya pun nggak boleh. Duh, yang kayaknya aneh sih. Seperti saya. Ya yang gue, waduh. Jadi apa ya? Kalau dalam bahasa kerennya Iya. CCTV di mana-mana. Oh gitu. Jadi setiap ada kegiatan yang mungkin tentang masalah tuh selalu ada obrolan yang nggak enak mungkin ya. Apalagi rapat ya, rapat itu kan penting ya. Saya sebagai guru kan. Rapat itu pun saya nggak dikasih tahu sama sekali karena memang saya dikeluarkan dari grup ya. Grup kedinasan kan di situ ada 3 grup ya. Grup khusus untuk guru, kemudian grup khusus untuk semua warga ya, termasuk PU. Terus yang ketiga itu khusus GTT. Jadi yang pertama itu saya dikeluarkan dari grup guru. Jadi saya belas nggak tahu info apapun itu saya nggak tahu. Anak mengumpulkan nilainya kapan, ini batas akhirnya kapan itu saya nggak tahu. Kemudian setelahnya kalau ada rapat-rapat ada lah ya, teman dekat saya itu masih tahu ada rapat ini hari ini. Saya datang, kemudian besokannya ya teman ditanyain sama beliau, kenapa sih bisa itu juga gitu? iya Oh benar, oh gitu. Kamu ya yang ngasih tahu. Kok kenapa loh? Rapat kan harus dihadiri sama banyak semua guru, kan itu penting. Iya. Kok malah ada yang nggak boleh datang? Nah itu di situ kenapa? Tanda tanya mas. Tipe kenapa? Kenapa? Pribe. Berarti intinya ada hal yang nggak bahasa apa sih? Gampangannya tuh curiga. Kenapa sih semua kayak gini? Iya. Pernah nggak berpikiran kayak gitu? Kenapa sih ya orang-orang tuh tega banget kayak gini? Sedih nggak rasanya di dalam perasaan Mbak Aisyah itu waktu tahu ternyata kok ada yang seperti ini gitu? Ya, mikirnya sih cuma satu. Sebesar apa sih salah saya? Kalau memang hanya story seperti itu ya, tapi posisinya kan di story tersebut saya tidak menyebut nama instansi ya, tidak menyebut nama personal juga. Jadi untuk ini kan memang abu-abu. Iya betul. Ya. Tapi kalau misalkan hanya mempermasalahkan masalah story, itu kan lucu ya. Iya sih. Iya biasanya kan baper mungkin ya. Mungkin yang lagi Oke lah. baper. Tapi ya jangan seperti itu. Baper dah itu misalnya baper. Wah. Untuk planning ke depan itu besar itu apa? Planning depannya. Planning ke depan ya apa ya? Apa mungkin pengen jadi guru lagi? Iya. Apa mungkin lebih fokus ke dunia musik? Dunia musik. Apa jadi ibu aja? Ibu aja. Oke. Planning ke depan apa ya? Masih bingung juga sih. Cuman ini kan masih mengusahakan mencari apa ya? Keadilan. Oh gitu, oh berarti masih nyari kalian. Iya. Ya sekarang kalau misalkan bahasanya di media-media mengatakan saya tidak sopan. Nggak sopannya di mana? Ya iya. Nggak sopan di mana? Kecuali ngomong, orang gegas sih, itu nggak sopan karena aku langsung ke orangnya gitu loh. Kalau itu kan kayak
perasaan hati doang sih mungkin ya. Oke. Ya kan orang juga ya balik lagi asumsi orang kan berbeda-beda ya. Ada orang mengatakan saya dilihat dari muka, katanya saya galak, ini. Galak masih? Masih gini ya? Enggak ini galak. Di. Ayo ya. Ayo beli. Ayo ya. Tuh, ayo lah. Kamu galak siapa? Lah gua gurunya Lah, ya, galak. Oh ya. Kesan-pesannya dari Mbak Esa tuh bagaimana? Biar guru tuh tetap semangat gitu. Apa ya? Oke. Pesan-pesannya. Jadi rongokna. Pesan-pesannya. Rongokna. Nah, ngomong. Murid-murid orang. Saya guru kayak. Guru. Iya. Harapan saya itu untuk masalah saya seperti ini ya. Udahlah cukup apa namanya ya? Cukup saya yang terakhir. Khususnya untuk di SMP 1 Wanasari ya. Kemudian harapan saya Harapannya gimana? dengan adanya masalah seperti ini, baik itu dari saya bicara dari kedinasan dan lain-lain ya, tolonglah GTT itu sama kok kayak PNS, hanya berbedanya mungkin dari Sorry. untuk Good. administrasi dan lain-lain ya, bikin apa pembelajaran semuanya kan sama. Iya. Jadi kalau misalkan ada yang mengatakan GTT itu tidak punya payung hukum, aduh sedih. Oh gitu ya. Oh. Jadi ibaratnya kamu itu bermasalah, mengatakan kamu itu bermasalah, tapi saya nggak bisa bantu. Karena apa? Karena kamu itu seorang GTT. Sudah GTT. Oh berarti kalau Sedih. biasanya kalau bisa dikatakan juga mungkin dipandang maaf ya buat para guru bisa dipandang sebelah mata untuk yang guru-guru honorer seperti itu. Oke. Padahal kan jumlah GTT kan saat ini lumayan banyak sih. Oh, yang masih tetap berjuang ya pasti. Iya, makanya diusahakan lah ya. Siapa sih yang nggak pengen jadi ASN apa PNS ya? Pasti dong, pasti pengen semua pengen. Supaya bisa dipandang. Ya, makanya tetap berjuang, pastinya buktikan kalau teman-teman jadi guru yang lebih baik pastinya. Jadi belajar dari kesalahan, tentunya fokus pada tujuan yang masing-masing. Dan jangan lupa kalau bersosial media juga gimana? Lebih hati-hati, jangan asal ceplak aja. Ceplos lah ya. Jangan asal ceplos, tetap dipikirkan nanti kedepannya bakal gimana. Jadi lebih hati-hati aja untuk bermain sosial media. Oke, selain itu ada yang perlu kita tahu lagi, mungkin pengen cerita lagi yang lebih banyak tentang apa namanya untuk bukan kasus sih ya, Unek-unek lah ya. unek-unek mungkin yang pengen dikeluarkan dari Mbak Esa sendiri. Selang berapa harinya? Selang berapa harinya? Ya. Selang beberapa harinya itu posisinya berarti setelah libur Lebaran. Setelah libur Lebaran berarti udah terima THR dong. Itu bingkisannya saya tinggal. Oh, bingkisannya saya tinggal. Kenapa nggak aja ya? Lumayan deh. Oh iya. Terus Enggak sih, masih di sekolah, masih di meja saya. Hmm. Maksudnya belum saya bawa pulang. oh masih di tangan gitu. Itu selang beberapa hari berarti setelah ini ya, setelah libur Lebaran itu ada guru yang mengatakan apa ini? Ini perlu tahu kita. Jadi tolong dikencengin lagi suaranya. Kencengin Rosani Manila ya? Serius. Iya, serius. Jadi ada guru yang meminta maaf sama saya secara langsung karena katanya ya saya minta maaf ya Sal, saya selama liburan sakit udah 2 kali dokter. Oke, saya tahu. Terus. Kemudian dia juga mengatakan saya tuh sebenarnya nggak tahu menau. Tahu menau. Krungu. Iya. Terus. Jadi kalau memang tidak tahu menau, tapi intinya itu pagi itu hari Kamis beliau itu dimintain intinya kamu harus mengatakan seperti ini ke biasa ini dengan desakan nanti kamu nggak di ini gitu. Oh berarti ada oknumnya dong ya? Oh. Iya Itu yang mungkin Ya, sehingga omongannya berarti ada satu nah itu yang bikin saya sampai sekarang masih apa sih ditahan-tahan unek-unek gitu ya. Oke. jadi memang yang saya bikin
apa ya, lebih heran ya. Kok apa ya? Ternyata itu dari sekelompok tersebut itu memang ada desakan seperti itu. Oh, ada yang desakin mereka juga. Terus kemudian apa namanya, setelahnya itu beliau itu si ibu KS-nya ya, beliau itu meminta ke teman-teman untuk nyuruh saya menghadap ke beliau. Jadi kalau menurut saya nih, menurut saya pribadi, kok setelah disidang kenapa saya harus menghadap? Harusnya kan saya menghadap dulu baru sidang. Iya. Oke. Kalau saya sudah minta maaf, kalau misalkan ya, kalau misalkan langkahnya saya story hari Rabu, Kamisnya saya disuruh menghadap ke beliau, ya kemungkinan tidak akan terjadi seperti ini. Tapi ternyata beliau itu salah langkah dulu. Jadi sudah membentuk kelompok untuk mengatakan seperti itu kepada saya. Kemudian beberapa harinya sampai terakhir kemarin itu ada kalimat katanya, Sal, ditunggu dari bulan Mei sampai Juni itu nggak pernah minta maaf. Padahal pada saat di sidang saya sudah mengatakan saya minta maaf untuk yang tersinggung ya, katanya kan yang tersinggung itu yang beli. Jadi yang tersinggung, merasa tersinggung itu yang beli. Saya sudah menyampaikan permohonan maaf, saya minta maaf kepada Bapak Ibu yang merasa tersinggung, gitu kan. Saya minta maaf. Kemudian setelah sidang, saya pikir tuh setelah sidang itu udah clear, karena di situ marem banget ya, minta maaf di depan umum loh, ya kan, nggak di depan dua orang empat mata ya, tapi itu di depan umum saya minta maaf. Saya pikir di situ udah clear. Kemudian berikutnya itu ada kalimat katanya saya harus minta maaf ini. Tapi kok yang saya bikin heran, kenapa sih nggak beliaunya aja langsung yang menyampaikan ke saya? Kalau misalnya beliaunya agak sungkan ke saya ya, mending nyuruh minta tolong ke guru, misalkan Bu Sal dipanggil ibu sekarang, itu kan enak ya. Betul. Daripada ayolah Bu minta maaf ini loh. Saya kan sudah minta maaf di depan mereka lagi. Oke, jadi harus minta maaf secara langsung gitu ya ke beliau. Secara empat mata. Gitu. Tapi kan posisinya saya sudah minta maaf. Gitu. Jadi seakan-akan itu seakan-akan apa ya? Bahasa yang salah kalau di situ. Kalau misalkan bahasa yang minta maaf tuh kesannya mungkin bahasa yang salah gitu, minta maaf ke beliau gitu. Padahal kan ya nggak salah. Ya harusnya kan langkahnya, ya saya pikir sih beliau memang, kalau saya ya pribadi masalah langkah sih harusnya kan teguran dulu, gitu. Kemudian baru kalau misalkan memang ditegur saya masih gini jadi bolehlah di ini. Tapi kan memang tidak ada sama sekali, tidak ada yang namanya teguran. Jadi pada saat saya story itu besoknya langsung ini dipanggil. Tapi yang bikin saya heran itu ada guru yang ngaku sama saya kalau ternyata ada desakan. Untuk kalimat katanya saya tidak pernah masuk ya, tidak pernah masuk loh. Masuk iya. Ngajar. Kan posisinya saya masuk itu di berita ibu kepalanya itu mengatakan saya masuk di Wanasari itu 2019, padahal saya masuk ke situ 2020. Pas pandemi itu saya nyabang loh. Jadi tersana ke sekolah. Ini kalau nyabang lagi? Ya saya bagi waktu jadwal. Gitu. Lah sekarang dari Kersana ke sini aja waktunya sekitar 45 menit ya. Padahal udah bela-belain ya. Dari Kersana ke sini gitu kan. Ya itu. Kemudian itu yang mungkin perlu saya klarifikasi ya di media. Karena beliau mengatakan saya 2019, tapi aslinya itu saya 2020 itu diminta, tapi masih diminta loh, belum berdasarkan SK. Belum resmi. Terus yang kedua, klarifikasi kedua, beliau mengatakan saya nggak sopan. Wow, nggak sopan tuh. Ya nggak sopan mungkin menurut beliau mungkin. Ya. Kemudian saya juga di situ pada saat di sidang ada kalimat seperti ini, ada kalimat seperti itu.
yang saya bikin heran, misal nih, yang nggak kenal sama jenengan nih mas, Iya. kamu nggak sopan banget sih ini, loh, kamu itu siapa? Ente siapa? Ente siapa? Jadi ada guru yang mungkin tidak intens sama saya, paling monggo bu, monggo, paling sekedar monggo, salam gitu, nggak seperti kita cerita. Betul. Tapi beliau bisa menyimpulkan katanya saya nggak suka. Nggak sopan. Tapi nggak tanya saya nggak sopannya di mana, gitu nggak mau tahu seperti itu ya. Oke, jadi kesannya biasanya nggak sopan aja gitu ya. Nah, sekarang saya dikatakan nggak sopan gimana, ngomong apa ya? Gak pernah intens ngomong, jadi memang saya itu di sekolah ya hanya sekedar dia monggo gitu, dia monggo gitu kan. Jadi memang saya agak ini sih ya, emang apa ya namanya ya? Mungkin pembawanya mungkin agak sedikit. Agak canggung karena belum masih baru 1 tahun sih ya. Beradaptasi lah. Iya, maksudnya biasanya kan kalau misalnya kita dekat sama orang, berarti kan harus dekat sedikit dulu baru nanti bisa klop gitu loh. Intinya saling sapa dulu awal mulanya. Dia juga menjaga sih ya. Iya. Apalagi kan beliaunya juga udah sepuh gitu loh. Paling kan monggo gitu. Jadi saya klarifikasi seperti itu aja. Monggo lah untuk apa namanya? Saya juga tahu diri ya yang namanya guru bagaimana harus di hadapan siswa, di hadapan orang lain, apalagi orang yang lebih tua kan. Hormati Itu lah. walaupun senakal-nakalnya kayak si preman, anak pang, kalau sama orang tuanya bagaimana sih? Mesti sopan lah ya. Iya kan, gitu sama orang lain bagaimana sih? Apalagi sama kepala ya. Pasti lebih lebih tahu apa namanya, kapan saat saya bercanda mungkin, kapan saatnya serius mungkin. Kan kita kadang berhadapan sama orang lebih tua, kita lebih sopan. Iya. Kalau kita depan sama teman-teman sendiri mau apa-apa juga terserah gitu. Jadi harapan saya, tolonglah untuk klarifikasinya jangan kelompoknya sendiri. Cobalah tanya ke semua guru yang ada di situ. Jadi saya di sini pun ibaratnya saya mengalami seperti ini, saya pun diasingkan, jadi tidak ada sampai sekarang pun untuk informasi apapun itu saya nggak dapat. Saya dikeluarkan pun hanya lewat kata-kata loh. Tapi tetap masih ada kontekan sama guru-guru situ apa yang udah lost kontak? Enggak. Nggak ada sama sekali. Sudah masukin guru baru. Nah, itu. Jadi guru barunya udah masuk. Berarti istilahnya dipaksa untuk Menggantikan saya. Betul maksudnya dipaksa. Oke, pertama kali ini saya terima kasih pada Mbak Esa sebagai narasumber, dan yang kedua nih dari kita juga ucapin terima kasih buat Kedai Wartem yang sudah support podcast kita kali ini, dan juga selanjutnya ini yang juga support di sini juga ya, buat Perdana Rekod. Kita ucapkan terima kasih pastinya. Dan kita ucapkan terima kasih juga buat Klinik Dian Perdana Medika Brebes yang sudah menjawab kita bertiga, dan pastinya dengan hasil yang negatif. Makanya kita podcast di sini tanpa masker karena kita udah di swab antigen dan hasilnya negatif. Sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Betul sekali. Dan pastinya kita sudah disupport oleh Someday Store. Terima kasih Someday Store yang sudah support kita di sini. Dan pastinya tetap tunggu keseruan kita di episode selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap di stay di Jackpot Japit Podcast Brebes.